Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kalian semua kabarnya? Terbaik-baik aja ya. Nah, di sini saya lihat udah pada ganteng-ganteng cantik-cantik nih. Kayaknya udah siap banget mengikuti kegiatan hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Arya Rangga Saputra. Saya dari kelas 3E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari perdagangan. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke kalian semua. Kalian pada tahu gak apa itu perdagangan? Ada yang bisa jawab? Oke, di sini baik saya akan menjelaskan apa itu perdagangan. Nah, perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Nah, setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Nah, karena kita setiap hari itu melakukan kegiatan jual beli pastinya. Nah, di sini ada perbedaan perdagangan zaman dulu dan sekarang. Nah, zaman dulu ada barter dan sekarang itu e-commerce. E-commerce itu yang bisa disebut jual beli online lah. Nah, barter adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara, alat tukar yakni uang. Manusia selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa gaya yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau e-commerce sendiri, perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Nah, di sini ada sejarah perdagangan nih. Nah, kalau zaman dahulu itu ada barter, terus beralih ke mata uang. Nah, sekarang lebih canggih lagi, yaitu mata uang elektronik, di mana uang elektronik ini bisa kita jadikan sarana untuk pembelian atau penjualan transaksi lah. Nah, uang elektronik ini sangat mudah kita jumpai. Nah, dan juga kita bisa akses melalui handphone kita sendiri. Lebih fleksibel tentunya. Nah, di sini ada kelebihan sistem barter. Nah, di sini kelebihan sistem barter ada tiga ya, yaitu meningkatkan arus kas, dua menghindari pemborosan, ketiga menumbuhkan interaksi dan membangun jaringan. Nah, yang sangat di yang sangat bagus di sini yaitu interaksi dan membangun jaringan, karena membangun jaringan itu kita bisa dapat apa ya, mengenali orang baru. Nah, di saat kita mempunyai kesusahan, kita mempunyai banyak kenalan. Semoga aja kita saat ada terjadi di jalan sesuatu, nah kita bisa ditolong sama orang tersebut karena kita mempunyai banyak kenalan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Satu, tidak perlu toko fisik. Nah, kita tidak perlu membayar sewa toko tersebut. Nah, kedua, mudah berkembang. Nah, karena di media sosial ini kita bisa promosikan lewat Instagram, WA, Marketplace, Facebook, dan sebagainya. Nomor tiga, tidak putus kontak. Tidak putus kontak di mana saat pelanggan kita ngechat kembali ingin membeli barangnya, dia bisa ngechat kita dan lalu kita kita layani dengan baik. Nah, di situ kita tidak akan putus kontak. Nomor satu, tidak bisa melihat barang. Kekurangannya, ya memang tidak bisa melihat barang karena kan kita online. Nah, kedua, resiko besar. Nah, resiko besar ini ngerinya adanya penipuan karena manusia-manusia yang tidak ini apa yang tidak bertanggung jawab. Nomor tiga, persaingan harga. Nah, karena tidak ada toko fisik, jadi tidak ada pembayaran sewa toko, jadi harga-harga yang ditawarkan itu di bawah harga pasaran, kebanyakan seperti itu. Nah, perdagangan pada masa yang akan datang mengungkapkan bahwa kedepannya Indonesia di dunia akan memasuki tren perdagangan baru. Nah, dari tren perdagangan baru ini, pertama Indonesia akan memasuki dalam super cycle. Dalam tren ini, harga komoditas dasar akan naik jauh lebih tinggi. Nah, variabel penting dalam perdagangan yaitu salah satu variabel penting dalam perekonomian dan jaring konsumen seperti Indonesia adalah kestabilan nilai tukar. Nilai tukar yang tidak stabil membuat hampir seluruh bisnis sulit
merencanakan usaha dan pelemahan rupiah yang besar akan meningkatkan inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat. Di dalam neraca pembayaran, kestabilan nilai tukar dan neraca modal sangat dipengaruhi oleh neraca transaksi berjalan. Sebuah studi bahwa di Indonesia dalam jangka panjang, neraca transaksi berjalan mempengaruhi nilai tukar real, sementara dalam jangka pendek, neraca transaksi berjalan mempengaruhi nilai tukar nominal. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.